ain wajib 'alaika an tut'ima 60 miskin. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara al-mujami' bidzalik. Wa idza kanat al-mar'atu mutawi'a wa biduni 'udrin fa inna 'alaiha aidan al-kaffara karrajul. Kata beliau, apabila engkau menjima istrimu di siang hari bulan Ramadan, seorang suami menjima istrinya, menyetubuhi istrinya di siang hari bulan Ramadan, amdan duna udhrin, dengan sengaja, tanpa ada udzur. Nah, ini sengaja dianya tanpa ada udzur. Kalau yang ada udzur, misalnya dua-duanya safar, sejak pagi dia sudah safar seperti itu. Atau misalnya sang suami misalnya safar 2 hari katakanlah, atau 3 hari. Kemudian selama safar suaminya tidak berpuasa. Selama safar suaminya tidak berpuasa. Kemudian pulang di hari ketiga. Pulangnya siang hari bulan Ramadan. Pulangnya siang hari bulan Ramadan. Dan dia tidak berpuasa. Uzurnya apa uzurnya? Uzurnya karena safar. Kemudian istrinya ketika itu juga selesai haid. Istrinya selesai haid. Ketika suaminya pulang, istrinya selesai haid. Atau istrinya selesai nifas. Jadi pas bertepatan suami pulang safar bulan Ramadan tidak puasa, istri selesai haid atau selesai nifas, kemudian melakukan hubungan suami istri atau berjima di siang hari bulan Ramadan. Kata beliau, ini yang ada uzurnya. Yang tidak ada uzurnya, kata beliau, fa inna 'alaika kaffara wa hiya itqu raqabah. Kata beliau, yang tidak ada uzurnya, maka dia kena kafarat. Sama saja mau suaminya itu sempat keluar air mani atau tidak. Pokoknya kalau seandainya sudah tercelup bagian bagian kepalanya sudah tercelup seperti itu, mau keluar air mani ataupun tidak suaminya, atau demikian pula istrinya mau keluar mani atau tidak seperti itu, maka dia terkena kafarat. Apa itu kafaratnya? Kafaratnya dia memerdekakan seorang budak yang beriman. Ini di zaman Rasulullah SAW budak masih banyak. Sebelum Islam, budak sudah ada dalam Islam. Bukan hanya di dalam Islam, sebelum Islam budak sudah banyak. Makanya hadirnya Islam salah satunya adalah ingin membebaskan perbudakan. Maka banyak sekali kafarat-kafarat yang yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini diantaranya memerdekakan budak. Misalnya kafarat zihar. Di antaranya ya ini juga kafarat seseorang yang melakukan hubungan suami istri dengan sengaja tanpa uzur di siang hari bulan Ramadan. Sama Rasulullah SAW dijadikan kafarat yang pertamanya ini adalah memerdekakan budak. Seperti itu. Bukan adanya Islam ini mendatangkan dunia perbudakan, tidak. Justru Islam hadir, salah satunya apa itu? Untuk membebaskan dunia perbudakan. Karena sebelum Islam budak sudah banyak, dunia perbudakan itu sudah banyak. Nah, kalau seandainya dia mendatangi istrinya, dia menjima istrinya di siang hari bulan Ramadan tanpa ada udzur, maka dia terkena kafarat. Yang pertama kafaratnya dia merdekakan seorang budak. Kalau seandainya, zaman sekarang budak nggak ada.
Zaman sekarang sudah nggak ada budak seperti itu. Kalau seandainya tidak ada budak, maka dianya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Fa in lam tastati as-shaum syahraini mutatabi'ain wajaba 'alaika an tut'ima 60 miskina. Kalau seandainya tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia kasih makan 60 orang miskin. Dia kasih makan 60 orang miskin. Ya, ini satu orang miskin ini nisfus sa', setengah sa'. Satu sa' itu 4 mud. Satu sa' 4 mud. Ini 1 mud. Jadi nisfus sa', jadi setengah sa'. Setengah sa' gandum, bur, gandum atau tamr. Atau kira-kira kalau beras kira-kira mendekati sekitar 1,5 kilo. 1,5 kilo. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara al-mujami' bidzalika. Ini kafarat-kafaratnya. Disuruh sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjima istrinya di siang hari bulan Ramadan ini untuk bayar kafarat, kena denda. Dendanya tadi berurutan. Merdekakan dulu budak, kalau enggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, kata Rasulullah SAW, kasih makan 60 orang miskin. Wa idza kanatil mar'atu mutawi'a wa biduni 'udhrin fa inna 'alaiha aidan al-kafara karrajuli. Kata beliau, kalau seandainya yang istrinya juga ikut-ikutan, ikut senang, bukan karena terpaksa. Ini ada seorang istri yang dipaksa sama suaminya kayak gitu. Kalau yang dipaksa sama suaminya tersebut istrinya mengingkari, maka dia tetap melanjutkan puasanya, tidak terkena kafarat. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, karena kata Rasulullah SAW, Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa masukrihu alaih. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan bagi umatku, kata Rasulullah SAW, apabila mereka terjatuh dalam kesalahan, apabila mereka lupa, dan apabila mereka tersebut dipaksa. Nah, kalau seandainya istrinya tersebut malah ikut senang melakukan perbuatan jima tersebut, tidak ada pengingkarannya, tidak ada rasa keterpaksaannya, maka istri, dan tidak ada udurnya, udurnya dari apa? Misalnya baru selesai haid, baru selesai nifas, misalnya juga safar, seperti itu, maka istrinya pun juga terkena kafarat, sama kayak suaminya. Apa kafarannya tadi? Pilihan yang pertama adalah merdekakan seorang budak. Kalau tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa kasih makan 60 orang miskin. Kemudian yang ketiga kata beliau, wa yajibu 'alaika ayyuhar rajul wa ayyatuhal mar'a mimman hasala minhul jima' fi nahari Ramadan biduni udhrin an tatuba ila Allah Ta'ala min hadha adh-dhanbil 'azim bintihaki nahari Ramadan bil jima'. Kata beliau, wajib bagimu wahai suami istri yang melakukan jima' di siang hari bulan Ramadan tanpa adanya udzur, wajib bagi kalian berdua untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang sangat besar ini. Kenapa? Karena perbuatan tersebut telah merusak kesucian siang hari bulan Ramadan. Maka dituntut bagi suami atau istri tersebut untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya? Ia menyesal.
menyesal, kemudian tidak mengulangi lagi, jangan melakukan lagi, kemudian dia ganti dengan banyak-banyak melakukan amal-amal ketaatan yang lainnya. Yang keempat kata beliau, alaikum ayyuhar rajul wal mar'ah alladhi jama'a fi nahari Ramadan biduni udrin an tasuma yawman makanahu qada'an. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qala lil mujami' wasum yawman makanahu. Rawahu Ibnu Majah. Wa alaikuma at-taubah idallah. Kata beliau yang keempat, wajib bagi kalian, wahai suami, wahai istri yang melakukan jima di siang hari bulan Ramadan tanpa ada udzur, wajib bagi kalian untuk berpuasa mengganti hari di mana dia melakukan jima terhadap istrinya. Jadi kalau seandainya misalnya dia menjima istrinya di hari bulan Ramadan gitu kan, siang hari bulan Ramadan, kalau gitu apa yang harus dilakukan? Dia membayar kafarat. Harus bayar kafarat. Yang kedua, dia harus bertaubat. Yang ketiga, dia harus mengganti hari di mana yang dia rusak puasanya tersebut dengan melakukan jima di siang hari bulan Ramadan. Kenapa kata beliau? Karena Rasulullah SAW mengatakan bagi orang yang menjima, yang melakukan perbuatan jima, wasum yauman makanahu. Puasa, kata Rasulullah SAW, puasa, qada, ganti hari Ramadan, siang hari bulan Ramadan yang kamu melakukan perbuatan jima pada hari tersebut. Wa alaikumat taubah idallah. Dan kalian wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulannya apa di sini? Kesimpulannya, bagi yang melakukan jima di siang hari bulan Ramadan, yang melakukan jima di siang hari bulan Ramadan, maka yang pertama dia harus bayar kafarah. Dia terkena denda. Apa dendanya tadi? Yang pertama, dia harus merdekakan budak. Kalau tidak ada puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak kasih makan 60 orang miskin. Ini yang pertama, dia harus bayar kafarat, bayar denda. Yang kedua, dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ngapain yang ketiga? Yang ketiga, dia mengqadha hari di mana di siang hari bulan Ramadan dia melakukan jima terhadap istrinya. Paham ya? Paham. Alhamdulillah. Kemudian yang kelima kata beliau, ihdar ayyuhal muslim minal iftar fi nahari Ramadan biduni udhrin lianna dhalika dhanbun 'azim kabiratun min kabairidz dzunub. Wa qad qala al-Bukhari wa yudhkaru an Abi Hurairah rafa'ahu man aftara yawman min ramadana min ghairi 'udhrin wala maradin wala lam yaqdihi siyamud dahr wa in shama. Wa bihi qala Ibnu Mas'ud wa qala Sa'id bin Musayyib wa Sya'bi wa Ibnu Jubair wa Ibnu Jubair wa Ibrahim wa Qatadah wa Hammad yaqdi yauman makanahu. Yang kelima kata muallif hafizahullah taala, kata beliau, berhati-hatilah wahai kaum muslimin, kata beliau,
min al-iftari fi nahari Ramadan biduni udrin. Kata beliau, berhati-hatilah berbuka batal, tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Maka di sini beliau menuntut kita untuk takut, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari bulan Ramadan dengan tidak berpuasa. Zaman sekarang ini orang rasa malunya dengan Allah itu sudah banyak hilangnya. Bukan malu kepada manusia, tapi malu kepada Allah. Apa itu? Siang hari bulan Ramadan makan, minum tanpa ada udzur, merokok siang hari bulan Ramadan. Padahal muslim, padahal di sebelahnya muslim, tapi dia biasa aja, kayak nggak merasa berdosa, terus saja merokok. Yang di sebelahnya puasa, merasa terganggu dengan dianya, dia kayak biasa aja. Maka di sini kata beliau, hati-hati, kata beliau. Wahai muslim, hati-hati kalian di siang hari bulan Ramadan dengan tidak berpuasa tanpa adanya udzur. Li'anna dzalika dzanbun 'adzim. Kenapa? Karena ini kata beliau dosa yang sangat besar. Ini termasuk kata beliau dosa-dosa besar. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kata beliau hadis dari Abi Hurairah, beliau marfukan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man aftara yawman min Ramadan min ghairi 'udrin wala maradin." Siapapun yang berbuka, tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan tanpa ada udzur, bukan juga karena sakit, maka puasa setahun tidak akan bisa mengqadanya. Walaupun dia lakukan puasa tersebut. Ini ancaman. Ini menunjukkan bahwasanya tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan tanpa ada udzur, ini merupakan dosa besar. Merupakan dosa besar. Ini yang kelima dari muallif hafizahullah ta'ala. Kemudian yang terakhir, kata beliau, intabi ayyuhar rajul wal mar'a minal jima'i fi nahari Ramadan biduni udhrin. Hati-hati, kata beliau, wahai suami, wahai istri yang melakukan perbuatan jima di siang hari bulan Ramadan tanpa ada udzur. Hati-hati, kata beliau. Wa kadzalika la yakunu al-jima' qariban min tulu'il fajri bihaitsu yatlu'ul fajru wa anta tujami' zawjataka. Demikian juga kata beliau, jangan melakukan aktivitas jima' tersebut, jangan melakukan hubungan suami istri tersebut, kata beliau, ini waktunya, kata beliau, sudah mendekati fajar. Sudah mendekati fajar. Nah, pas sahur itu gitu kan, kemudian dia melakukan jima. Kata beliau, hati-hati, kata beliau, jangan jima di siang hari bulan Ramadan tanpa udzur. Demikian juga kata beliau, hati-hati, kata beliau, jangan jima sebelum fajar, sebelum subuh, sudah mendekati waktu subuh, hati-hati, kata beliau. Kenapa kata beliau? Li'anna ba'dal ulama yara anna an-naz'a minal jima'i yu'tabar jima'an. Kata beliau, kenapa seperti itu? Karena sebagian ulama, ini pendapatnya Hanabilah, mereka melihat bahwasanya mencabut gitu ya, mengangkat gitu ya,
mengangkat, kata beliau, kemaluan ini juga merupakan bagian dari jima. Ini disebut dengan jima. Kenapa? Karena ulama yang lainnya seperti mazhab Abu Hanifah, Imam Syafi'i, yang lainnya mengatakan, kata mereka tidak mengapa seperti itu. Tidak dikatakan jima. Tapi kata beliau, mazhab Hanabilah mengatakan bahwasanya mencabut itu juga disebut bagian dari jima. Jadi jima itu kan bukan masuk saja kan, tapi jima itu apa? Keluar masuk, dimasukkan, diangkat, dimasukkan, diangkat, dimasukkan, diangkat, kan seperti itu jima kan? Nah, kata beliau, masuk keluar, ini merupakan, keluarnya itu juga merupakan disebut dengan jima. Pas misalnya melakukan jima, kemudian tiba-tiba Allahu Akbar, nah gitu kan, ada adzan gitu kan, diangkat pas adzan gitu kan. Nah, ini kata beliau termasuk bagian jima seperti itu. Walaupun ada pendapat yang mengatakan itu tidak seperti itu. Makanya kata beliau, hati-hati kata beliau, jangan sampai kata beliau melakukan jima mendekati fajar, mendekati terbitnya fajar. Nanti barang belum selesai, jimaknya belum selesai, kemudian tiba-tiba masuklah waktu fajar. Pas mendengar adzan diangkat. Kata beliau diangkatnya ini, dicabutnya ini kata beliau, ini juga namanya jima. Jima itu bukan cuma memasukkan saja, tapi mengeluarkan juga jima. Wa idza aradta jima'a zawjatika fayakfika al-lail. Kalau mau jima, kata beliau, menjima istri, kata beliau, maka cukup malam saja. Di malam. Mulai maghrib gitu kan, nah malamnya terus gitu kan. Nah ini tidak apa-apa kata beliau, silakan menjima istri. Wala tata'arradu lima harramallahu 'alaika fin nahari bintihaki hurmati nahari Ramadan. Kata beliau, jangan kata beliau berpaling, jangan melanggar kata beliau apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepadamu di siang hari bulan Ramadan dengan merusak kata beliau kesucian siang hari bulan Ramadan. Maka di sini kata beliau perlu diingatkan, beliau perlu ingatkan. Lebih baik gitu kan, keluar dari khilaf sebagai bentuk sikap kehati-hatian. Jangan jima mendekati apa itu? Mendekati fajar. Nah, jimalah ya sebelum itu yang waktunya agak panjang seperti itu. Dan seorang istri pun harus ingat ini. Kalau seandainya suaminya mengajak dia untuk melakukan jima di siang hari bulan Ramadan, harus ditolak. Jangan diikuti, diingatkan. Seperti itu. Suaminya diingatkan, enggak boleh gitu. Nanti malam hari seperti itu. Iya. Dan kalau seandainya istri suaminya tersebut terus memaksa, harus diingatkan, tidak boleh dia taati. Tidak boleh mentaati makhluk dalam memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini daras ke-11 sudah selesai gitu ya. Insyaallah nanti dengan izin Allah insyaallah kita lanjutkan daras yang ke-12 besok hari. Wallahu a'lam bis-shawab. Nakhtatim bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.